Selamat malam Ibu Trikanti, selamat malam teman-teman semua. Saya Zifra dan Angel dari kelompok 4 akan mempresentasikan ekonomi globalisasi dalam komunikasi. Globalisasi kini telah mengubah cara pandang kita dalam berinteraksi dan berbisnis. Dengan teknologi informasi yang ada pada saat ini memungkinkan kita dapat berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar negara. Namun, globalisasi juga membawa tantangan seperti persaingan di pasar global yang semakin ketat dengan menuntut inovasi dan adaptasi yang cepat dari setiap pelaku ekonomi. Kita tetapi dapat memanfaatkan potensi globalisasi ini untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Di sini saya akan membahas ciri-ciri ekonomi globalisasi dan komunikasi. Seperti yang ditampilkan ada 3. Yang pertama, munculnya perdagangan internasional. Yang kedua, adanya jual beli online. Yang ketiga, adanya perdagangan ekspor impor. Dengan adanya globalisasi atau sekarang banyak yang kita kenal website yang membawa kita mengetahui banyak sekali macam-macam transaksi ekonomi dan jual beli lainnya yang memanfaatkan adanya jual beli tersebut sehingga pemasaran globalisasi dicepat kenal oleh banyak orang. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya di sini ada 3. Yang pertama, kemudahan melakukan pencarian barang atau jasa yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan peluang bisnis. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara berkembang. Dengan adanya ekonomi globalisasi, kini dapat memudahkan melakukan pencarian barang atau jasa yang kita perlukan, dan membuka peluang bisnis bagi para teman-teman maupun dari para pembisnis yang ingin memulai bisnisnya agar dikenal oleh banyak orang. Ya, tetapi dari dampak positif itu timbul juga dampak negatif dari ekonomi globalisasi. Yang pertama, terbentuknya pola perilaku hidup konsumtif. Yang kedua, mudahnya mengakses website jual beli barang terlarang. Yang ketiga, menurunkan biaya produksi. Dengan adanya ekonomi globalisasi membuat beberapa masyarakat mempunyai pola hidup yang konsumtif atau boros. Yang kedua juga dapat mengakses website jual beli online barang terlarang, di mana kita dengan mudahnya mendapatkan barang-barang yang tidak ada legalitasnya. Selanjutnya kita akan membahas upaya menghadapi ekonomi globalisasi. Di sini yang pertama, kita dapat memilih dan memanfaatkan platform dengan bijak dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan hal ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Dan ketiga, memilih website perbelanjaan dengan bijak. Dikarenakan ekonomi globalisasi dan perkembangan di ekonomi globalisasi ini cukup pesat, maka dari itu kita harus memilih setiap platform dengan bijak. Yang keempat, meningkatkan cara penyampaian dalam pemasaran produk melalui media digital agar terlihat inovatif dan menambah daya saing. Selanjutnya kita membahas ada beberapa teori yang relevan dengan konteks ekonomi globalisasi di dalam komunikasi. Yang pertama, teori difusi inovasi yang menjelaskan bagaimana ide dan teknologi itu menyebar di masyarakat termasuk konteks global. Yang kedua adalah teori agenda setting yang menganalisis bagaimana media menentukan isu-isu yang dianggap penting dalam komunikasi global. Yang ketiga, teori interaksionisme simbolik yang menyoroti bagaimana makna dibentuk melalui interaksi dalam berkomunikasi lintas budaya. Selanjutnya ada faktor ekonomi globalisasi dalam komunikasi. Di sini ada 1-8. Yang pertama, teknologi informasi seperti internet, smartphone. Yang kedua, perdagangan internasional, akses pasar global, mobilitas tenaga kerja, investasi asing, media global, bisnis digital, serta standarisasi regulasi. Selanjutnya, perubahan gaya hidup dan konsumerisme. Dengan akses mudah ke produk global, gaya hidup masyarakat berubah. Barang dan jasa yang sebelumnya sulit untuk diakses, kini dapat dengan mudah dan cepat melalui e-commerce dan marketplace global. Adapun dampak positifnya, peningkatan pilihan konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk, baik produk lokal maupun produk internasional. Perkembangan e-commerce, bisnis online berkembang pesat seperti yang terlihat dalam kasus Tokopedia, Shopee, dan Lazada yang membatani kesenjangan antara konsumen dan produsen global.
Adapun tantangannya, budaya konsumtif. Kemudahan akses belanja online seringkali mendorong masyarakat menjadi lebih konsumtif. Kompetisi usaha lokal, usaha kecil, dan menengah UMKM lokal seringkali sulit bersaing dengan produk-produk impor yang lebih murah atau berkualitas lebih tinggi. Beberapa studi kasus yaitu perubahan media online shop. Dengan semakin berkembangnya globalisasi ekonomi, media belanja konvensional telah beralih ke platform online. Salah satu contoh adalah transisi yang terjadi pada marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia. Sebelum adanya globalisasi yang memengaruhi perkembangan internet, kebanyakan masyarakat Indonesia melakukan pembelian pasar fisik. Namun, dengan adanya teknologi digital dan dukungan dari layanan pembayaran online serta pengiriman yang efisien, terjadilah perubahan pola konsumsi di mana konsumen sekarang lebih nyaman berbelanja online. Studi kasus yang selanjutnya, transformasi industri musik digital sebelum globalisasi digital. Studi kasus selanjutnya, transformasi industri musik digital sebelum globalisasi digital. Studi kasus selanjutnya, transformasi industri musik digital sebelum globalisasi digital. Industri musik didominasi oleh penjualan fisik seperti kaset dan CD. Namun, dengan kemajuan teknologi dan internet, platform musik streaming seperti Spotify dan Apple Music telah mengubah cara konsumen menikmati musik. Globalisasi memungkinkan musisi dari berbagai negara menjangkau pendengar di seluruh dunia, bahkan tanpa harus memiliki label rekaman besar. Studi kasus selanjutnya, perubahan ojek tradisional menjadi ojek online. Di masa lalu, layanan transportasi ojek dilakukan secara manual, dengan pelanggan mendatangi pangkalan ojek atau memanggil ojek secara langsung di jalan. Namun, dengan globalisasi teknologi, muncul platform ojek online seperti Gojek dan Grab yang memperkenalkan cara baru dalam memesan transportasi. Pengguna sekarang dapat memesan ojek melalui aplikasi, memilih metode pembayaran digital, dan mendapatkan layanan yang lebih efisien. Adanya ekspor-impor, globalisasi telah membuka pintu bagi negara-negara untuk lebih aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Salah satu contoh konkret adalah meningkatnya ekspor produk pertanian dari Indonesia, seperti kopi dan rempah-rempah, ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat. Sebaliknya, Indonesia juga mengimpor berbagai produk teknologi dari negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Dengan adanya ekspor-impor ini, perekonomian domestik Indonesia mendapatkan manfaat dari peningkatan pasar dan inovasi teknologi yang diadopsi dari negara lain. Contoh lainnya, ekspor produk otomotif Jepang ke pasar global. Jepang melalui perusahaan-perusahaan seperti Toyota, Honda, dan Nissan telah lama menjadi eksportir utama kendaraan bermotor. Mobil-mobil buatan Jepang diekspor ke seluruh dunia, terutama ke Amerika Serikat dan Eropa. Dengan kualitas produk yang tinggi dan efisiensi biaya produksi, Jepang berhasil mendominasi pasar otomotif global. Namun, meningkatnya persaingan dari negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Cina menambah tantangan bagi ekspor otomotif Jepang. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.